akan mempelajari materi impuls dan momentum pada subbab pengenalan momentum dan impuls. Nah, sebelum masuk ke pembahasan apa itu momentum dan apa itu impuls, di sini kakak akan sedikit mereview mengenai sifat inersia dari benda. Nah, dahulu teman-teman telah mempelajari nih apa itu inersia atau mengenai sifat inersia dari benda itu pada bahasan hukum Newton, tepatnya pada hukum pertama Newton. Di hukum 1 Newton itu disebutkan bahwa setiap objek memiliki sifat atau kecenderungan untuk mempertahankan keadaannya. Artinya, jika objek tersebut sedang diam, maka objek tersebut cenderung untuk tetap diam. Sedangkan, jika objek ini sedang bergerak, maka objek ini akan cenderung untuk tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Nah, inilah yang disebut dengan sifat inersia dari benda. Yang bagian bawah ini, yang kakak kotakin, ini adalah sifat inersia benda saat bergerak. Artinya ketika dia sedang bergerak, maunya bergerak aja gitu. Nah, ini inersia benda dalam bergerak, kita sebut sebagai momentum. Jadi momentum itu dimiliki oleh objek yang sedang bergerak. Nah, pertanyaannya, untuk suatu benda yang sedang bergerak, seberapa besar sih inersianya atau seberapa besar sih momentumnya? Dapatkah kita mengukur momentumnya? Jawabannya adalah sama dengan seberapa sukar sih benda itu untuk dihentikan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ilustrasi berikut. Di sini, terdapat dua objek. Satu bola baseball yang berwarna kuning ini, satunya bola basket yang berwarna orange. Keduanya akan dijatuhkan pada ketinggian yang sama, sehingga keduanya akan memiliki kecepatan yang sama kira-kira pada saat menyentuh tangan orang ini. Nah, pertanyaannya, bola manakah yang lebih sukar untuk dihentikan? Bola basket atau bola baseball? Tentu saja, benda yang masanya lebih besar akan lebih sulit untuk dihentikan dibanding dengan benda yang masanya lebih kecil. Nah, dari sini kita tahu bahwa semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar juga momentumnya. Nah, ilustrasi berikutnya adalah ketika seseorang akan melemparkan, misalkan dia akan melemparkan peluru kepada temannya. Peluru pertama dilemparkan dengan kecepatan yang rendah sehingga temannya bisa menangkapnya dengan mudah di sini. Nah, kemudian jika peluru itu sekarang kita masukkan ke dalam sebuah pistol dan ditembakkan ke temannya, apakah temannya masih sanggup untuk menghentikan laju peluru yang ditembakkan keluar dari pistol tersebut? Jawabannya tentu tidak bisa, kan? Sehingga benda dengan kecepatan yang lebih besar lebih susah untuk dihentikan. Nah, dari sini kita tahu bahwa semakin besar kecepatan suatu benda, semakin besar juga momentumnya. Nah, kita rangkum nih. Jadi, momentum ini bergantung pada massa dan kecepatan. Nah, sehingga kita bisa tuliskan dalam persamaan momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Dalam notasi, kita bisa tuliskan momentum itu diwakili dengan notasi P, massa oleh M, dan kecepatan dituliskan dengan huruf V. P sama dengan M dikali V. Momentum itu adalah besaran vektor. Sehingga kita bisa menuliskan momentum dengan notasi vektor. Vektor P sama dengan massa dikali vektor kecepatan. Nah, karena besaran momentum itu selain memiliki nilai, juga memiliki arah. Nah, arah dari vektor P sama dengan arah dari vektor kecepatannya. Oke, di sini sekarang kita akan tinjau mengenai satuannya. Satuan dari massa dalam SI, satuan SI untuk massa adalah kilogram. Sementara satuan SI untuk kecepatan adalah meter per second.
Sehingga satuan SI untuk momentum adalah satuan SI untuk M dikali satuan SI untuk kecepatan. Sehingga satuannya adalah kilogram meter per second. Nah, itu momentum. Oke, next ya. Berikutnya, besaran yang kedua adalah impuls. Impuls masih berkaitan dengan momentum. Sehingga di sini kita masih berkenaan dengan benda yang bergerak. Misalkan, terdapat sebuah mobil yang sedang bergerak konstan. Hingga pada waktu tertentu, pada titik tertentu, sang supir berniat nih untuk berhenti. Sehingga ia pun mengerem mobil tersebut, namun mobil tidak serta-merta dia berhenti di titik ini. Nah, pengereman dalam fisika berarti pemberian gaya pada mobil. Kemudian, dalam selang waktu tertentu, mobil berhenti di sini, pada titik ini. Nah, pengereman di sini. Jadi, pada saat pemberian gaya, terdapat selang waktu tertentu sehingga pada akhirnya berhenti. Nah, dari ilustrasi tersebut kita mengetahui bahwa untuk menghentikan suatu objek yang sedang bergerak diperlukan gaya yang bekerja pada objek dalam durasi waktu tertentu. Gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu itu kita sebut sebagai impuls. Nah, secara matematis kita bisa tuliskan persamaannya, impuls itu adalah gaya dikali selang waktu, karena impuls merupakan gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu. Dalam notasi, kita tuliskan I sama dengan F dikali delta T. Kemudian, seperti momentum, impuls juga merupakan besaran vektor. Sehingga kita bisa tuliskan notasinya dalam vektor. Vektor I sama dengan vektor F dikali delta T. Bagaimana dengan satuannya? Satuan SI untuk F adalah Newton. Atau kalau kita urai, ini sama dengan kilogram meter per second kuadrat. Sama dengan satuan dari massa, ini satuan dari percepatan. Karena gaya adalah massa dikali percepatan. Oke? Kemudian yang kedua, satuan SI untuk delta T adalah second. Sehingga satuan dalam SI untuk impuls adalah satuan F dikali satuan delta T. Newton second. Kalau kita urai, ini sama dengan kilogram meter per second kuadrat dikali second. Ini kalau kita kalikan, second dibagi second kuadrat. Sehingga satuan SI untuk impuls adalah kilogram meter per second. Teman-teman ingat satuan dari siapakah kilogram meter per second selain impuls? Ini adalah satuan untuk momentum. Momentum dan impuls memiliki satuan yang sama. Dalam fisika, jika terdapat dua besaran memiliki satuan yang sama, maka kedua besaran tersebut dikatakan setara. Jadi impuls dan momentum itu adalah dua besaran yang setara. Oke, next. Nah, karena impuls merupakan gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu, gaya yang diberikan pada objek sehingga menghasilkan impuls ini disebutnya adalah gaya impulsif. Di sini kakak kasih contoh dua gambar. Gambar yang pertama menunjukkan gambar karateka yang sedang memukul bilah-bilah kayu sehingga kayunya bisa patah. Di sini karateka memberikan gaya kontak pada kayu, gaya F, yang bekerja dalam selang waktu yang singkat. Sehingga kayu bisa terbelah. Kemudian di sini, seorang pemain bola menendang bola. Dia pun memberikan gaya pada bolanya yang bekerja dalam selang waktu yang singkat pula kan? Oke. Di sini, pada dua gambar ini, terdapat persamaan, yaitu gaya yang dikerjakan pada benda berlangsung dalam durasi yang singkat.
Selain itu, pada gaya impulsif ini berbeda halnya dengan gaya-gaya yang kita pelajari di hukum Newton yang nilainya bisa konstan, seperti hanya gaya tegang tali yang cuma 3 Newton, gaya berat yang hanya 50 Newton. Gaya impulsif itu besarnya berubah. Kalau kita gambarkan dalam grafik, maka akan terlihat seperti ini. Jadi gaya impulsif itu hanya bekerja dalam selang waktu ketika dia kontak. Selang waktu ini dari T misalkan di sini ya, T 2 second sampai T katakanlah ini 4 second gitu. Jadi ketika T 2 second, gaya impulsif baru mulai muncul nih kecil gitu. Ketika 3 second misalkan ya, gaya impulsif dia nilainya maksimal di sini. Misalkan katakanlah ini 20 Newton. Gitu. Kemudian pada detik keempat sudah hilang lagi. Jadi selang waktu kontaknya adalah dari 2 sampai 4 hanya 2 second dan mencapai maksimum ketika detik ketiga. Nah, demikianlah kelakuan dari gaya impulsif. Gitu, teman-teman. Namun, kalau kita perhatikan persamaan untuk impuls, I sama dengan F dikali delta T. Berapakah nilai F? Apakah F-nya 20 Newton untuk kasus ini ya? Ataukah F-nya 0? Ataukah F-nya di sini nih yang nilainya beragam ini? Atau berapa F-nya? Jadi dalam perhitungan impuls, kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, impuls dihitung berdasarkan gaya rata-rata. Jadi, F di sini adalah gaya kontak rata-rata dikali delta T. Begitu. Jika di soal diberikan gaya rata-rata kontak, gitu, maka digunakan persamaan yang pertama ini. Yang kedua, jika dalam soal ditampilkan grafik F terhadap T seperti ini, maka impuls bisa dihitung dengan cara menghitung luas bawah kurva atau luas bawah grafiknya. Jadi bentuk ini, bentuk yang bentuk bel terbalik ini. Nah, kalau kalian bisa menghitung luasnya, luas daerah yang diarsir ini, maka itulah besar impulsnya. Kemudian yang ketiga, jika F-nya dinyatakan dalam persamaan yang fungsi waktu, misalkan 2T kuadrat minus 5T gitu. Atau F-nya sama dengan 4T, nah ada T, ada T, ada T-nya gitu. Dalam bentuk persamaan fungsi waktu, maka impuls dapat dihitung dengan metode integral. Ini namanya integral. F dt. Mungkin teknik integral masih kurang familiar ya di telinga teman-teman. Oke, nanti kakak akan contohkan untuk kasus yang harus menggunakan teknik integral tersebut. Nah, jadi terdapat di sini 3 cara untuk menghitung impuls ya. Oke.